Gambarku jelas nggak Ibu-Ibu? Jelas. Jelas Bu Isti. Bunyi. Ya, terima kasih. Sudah bisa kita mulai ya. Ya. Izin rekam dulu. Oke. Terus rekam mana ini? Malah hilang, singgung rekam Bu. Mana? Singgung rekam iki anakku dadi ora ana. Oh iya. Oke, aku melu ngerekam juga. Kok mau dibutuhkan. Terima kasih. Sudah bisa kita mulai nih, Ibu nggih? Ya, mulai bunyi. Yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman, rekan, sedulur, semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam Zoom Meet pada malam hari ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik serta hidayahnya serta memberi rizki kemudahan agar kegiatan pada malam hari ini menghasilkan sebuah manfaat untuk kita semua. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Izin share screen Bu. Sudah nampakkah atau belum? Sudah. Sudah Ibu. Sudah. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan diseminasi aksi nyata 1.4 budaya positif. Diseminasi adalah suatu kegiatan penyebaran informasi kepada kelompok tertentu untuk memanfaatkannya. Dalam proses ini bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian, temuan, atau inovasi ke dalam kelompok umum, baik publikasi, presentasi, maupun aktivitas lainnya. Latar belakang, sekolah sebagai lembaga pendidikan harus melakukan pembiasaan sehari-hari tiap warganya, khususnya murid, untuk melakukan budaya positif. Pembiasaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan sadar oleh setiap warga sekolah akan menjadi budaya yang mengakar kuat sehingga membentuk karakter pada anak didik. Tujuannya ialah yang diharapkan untuk membantu guru dalam menumbuhkan karakter anak hingga menjadi budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Selanjutnya, mendidik anak untuk melakukan pembiasaan positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya, menumbuhkan sikap tanggung jawab atas kesepakatan kelas yang dibuat bersama. Tolak ukur yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan murid. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Ini masa izin kepada kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas sekolah. Berkolaborasi dengan murid untuk membuat keyakinan kelas. Mengumpulkan rekan guru atau teman sejawat untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Coba sebelumnya kita ice breaking dulu Bu. Coba tebak
Ada berapa binatang yang tersembunyi dalam gambar ini? Boleh ditulis ada berapanya itu dijawab di kolom chat. Aduh, gambar hilang. Jadi Bu, ada tidak? Gambarnya Bu. Oh, gambarnya hilang toh. Hilang. Gambarnya hilang. Belum hitung udah hilang dulu. Bentar. Tampak Bu? Sudah tampakkah? Udah. Yang baru bergabung silahkan tebak gambar, jawab di chat. Ada berapa binatang yang tersembunyi dalam gambar tersebut? Bu Umi Habibah menjawab ada 4 macam hewan, Ibu Rini 9, Bu Dwiana 6, Bu Ririn 10, Bu Dwiana 11, Bu Asfa 11, Bu Fifty 10. Ada yang mau menjawab langsung? Silakan raise hand. Silakan Bu Fitri. Bu Fitri silakan. Bu Fitri apakah mau menjawab? Diana. Silakan Bu Diana. Ya, gambarnya buaya, gajah, ikan, penguin, kuda, anjing, kucing, terus Tikus. tikus, ular, terus ini ada apa capung apa ya? Ya, Lagi coba. itu 11. Mohon maaf Ibu-ibu ada suara azan jadinya itu dulu agak. Ada yang mau menjawab lagi? Hai kaca. Kaca. Coba jawab ya, Guys. Boleh, monggo silakan Ya. Ibu Aswa. Ya. Pertama kura-kura. Ikan. Terus ini dibelalai ikan lumba-lumba apa ya?
Terus di mulute buaya. Terus kuda, anjing, kucing, tikus, capung, ular. 11 ya. Itu kayaknya. Selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Boleh langsung isi tebak gambar di kolom chat ya teman-teman yang baru bergabung. Gajah. Tadi kurang 1 gajah, belum disebut. Oh iya, sudah ya. Ya. Coba saya lihat komentar lainnya. Bujum 9, Mbak Kisti 10. Ya. Ini Bu Diana 6 apa 11 Bu Diana? 11. Ada 2 jawaban yang berbeda nih. Ya. Saya lanjutkan ya. Coba. Nah, ini jawaban yang benar. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ternyata ada 13 binatang yang terdapat pada gambar tersebut. Rawit. Ada ini belalainya, lumba-lumba, terus ada buaya, ada apa ini bahasa Inggrisnya, udang, terus ada tikus, ada kucing, ada ular di ekornya, ada anjing, ada kat, ada nyamuk, gajah, terus kura-kura, ikan, dan apa ini, kepala burung. Kita merefleksi masing-masing diri. Yang tadi menjawab, kayaknya nggak ada yang menjawab cuma sampai 3 hewan ya. Rata-rata itu di atas 6 hewan. Nah, yang menemukan 4 sampai 6 hewan, Anda adalah orang yang kerap mendapatkan sesuatu, tetapi melewatkan beberapa. Anda harus berusaha lebih baik lagi dalam mengelola peluang. Cobalah untuk berpikir lebih luas. Hilang lagi ya? Hilang. Untuk yang menjawab Untuk yang menjawab menemukan 7 sampai 9 hewan, perhatian Anda terhadap detail sangat baik dan sangat dekat dengan sempurna. Anda dapat meraih kesuksesan dengan cukup mudah dengan kemampuan Anda. Nah, tadi ada yang 11 ya, wah hebat. Coba apresiasinya yang bisa jawab 10 ke atas. Anda sangat jeli dan detail. Anda berbakat dalam banyak hal. Anda bahkan bisa menjadi agen FBI atau mungkin sudah. Pertanyaan pemantik. Coba ya, Ibu boleh jawab setuju atau tidak setuju. Satu dulu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak, silakan jawab di kolom chat. Hukuman dapat mendisiplinkan anak.
Setuju atau tidak setuju, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya tidak setuju, Bu Isti. Oh ya. Apa alasannya? Boleh? Karena hukuman itu tidak, menurut saya ya, menurut saya itu hukuman tidak akan mendisiplinkan anak, tapi malah menyakiti anak itu sendiri. Menurut saya seperti itu, Bu. Kenapa? Mama. Iya. Hampir semua yang jawab di kolom chat bilang tidak setuju. Adakah yang setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Mungkin ada yang dari lembaga selain TK. Ya, sudah dipastikan semua berpendapat bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti menyuruh menyalin tulisan. Kita kan rata-rata ini di TK ya. Yang sederhananya lah, memberi hukuman dengan suruh menulis, terus membersihkan kelas. Itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Bu Diana setuju, Bu Jum setuju, Bu Ratna setuju, Bu Kifti setuju, Bu Nurleli Faizah membebani anak nantinya jadi kurang setuju. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Semua setujukah atau ada yang tidak setuju? Silahkan tulis di kolom chat. Bujum setuju. Bu Ratna setuju. Bu Rini setuju. Setuju.
setuju tapi tidak harus dengan hadiah, atau Bu Nurlaili Faiza setuju tapi tidak selalu harus diberi dengan hadiah, dengan apresiasi saja agar tidak ketergantungan. Ya, bagus Bu Leli. Ada yang berpendapat lain? Boleh raise hand yang ingin berpendapat di forum. Ya, tadi sudah terjawab oleh Ibu Leli ya, Ibu Nurlaili Faiza. Bu Umi Habibah berpendapat tidak setuju karena anak akan ketergantungan pada hadiah. Penghargaan itu tidak melulu hadiah, bisa bentuk apresiasi jempol, terus pujian, seperti itu nggih. Kita beralih ke tab selanjutnya. Konsep inti budaya positif yaitu merubah paradigma belajar, terus disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Perubahan paradigma. Umumnya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu ilusi bahwa guru mengontrol siswa, ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pada ilusi bahwa guru mengontrol siswa, yaitu semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu, pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Untuk itu, pada dasarnya, jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya, itu guru hanya dapat mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Hal ini karena dikontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih siswa. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat merupakan bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Dalam jangka waktu tertentu, kemudian siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan guru dan mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk terhadap dirinya sendiri. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Stimulus respon tentang dunia, terus teori kontrol tentang dunia. Realitas kebutuhan kita sama, itu stimulus responnya. Teori kontrol tentang dunia, kebutuhan kita berbeda.
stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Teori kontrolnya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah pada stimulus respon. Teori kontrol, model berpikir menang. Coba ya Ibu ya dihayati, bayangkan Anda misal A dan teman Anda B. Anda mempunyai kertas kecil, ada tulisan yang sangat berharga di dalamnya, atau ada benda kecil yang sangat berharga di dalam genggaman kepalan tangan Anda. B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda atau kertas yang ada di genggaman kepalan tangan Anda dengan cara membujuk, mengancam, merayu, menyuap, mengiming-imingi apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Coba, apa yang terjadi? Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau silahkan. Ketika teman Anda menyuap, terus merayu, mengancam, membujuk, mengiming-iming apa saja untuk membuka tangan Anda, apa yang Anda lakukan? Coba boleh raise hand. Atau acak. Bu Diana mau jawab, Bu Diana? Bu Fitri? Ya, Bu Fitri yang on kamera. Coba Bu Fitri, mana suaranya? Bu Nurlaili Faiza memilih untuk bertahan. Ada yang mau jawab? Raise hand, silahkan. Bu Umi Habibah? Ya Bu, kalau saya akan tetap bertahan menggenggam kepalan tangan saya karena yang mempunyai posisi kontrol itu saya sendiri. Ah ya, terima kasih Bu Umi. Bu Ratna menjawab bertahan untuk tidak membuka. Yang lain silahkan. Anda punya kertas kecil dengan tulisan yang sangat berharga atau benda kecil yang sangat berharga di dalamnya. Sudah tidak ada yang ingin raise hand. Ya. Benda atau kertas yang Anda genggam itu ibarat murid kita. Jadi, kita sudah diamanahi, sudah diberi tanggung jawab, dititipi
oleh wali, oleh masyarakat untuk membersamai, mendampingi anak-anak. Jadi misal diiming-imingi untuk dirayu untuk melepaskan anak didik tersebut, sebisa mungkin kita genggam kuat murid tersebut agar bisa kita dampingi sampai lulus seperti itu. Ya seperti anggap kertas berharga atau benda tersebut itu adalah murid kita. Jadi kita benar-benar kita lindungi, kita yakini agar tidak kita lepas, tidak kita biarkan begitu saja. Selanjutnya, disiplin positif menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal, dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Disiplin positif menurut teori kontrol Dr. William Glasser, yaitu ada diantaranya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Kemudian makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Terus ada teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Ada nilai-nilai kebijakan universal, 5 posisi kontrol, yaitu menghukum, membuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, manajer. Ada segitiga restitusi, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Ya, ambilin kerupuk sana. Tujuan disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan dalam organisasi atau di suatu lembaga yaitu yang jelas profil pelajar Pancasila, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal seperti keadilan, tanggung jawab, jujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain-lain. Nilai-nilai kebajikan menurut Primary Years Program yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Keterampilan hidup, life skill yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini salah satu pembiasaan yang ada di lembaga saya yang sudah sehari-hari berjalan. Itu seperti salam ketika datang, berangkat sekolah atau pulang sekolah, kemudian masuk kita doa, makan juga berdoa, sudah makan juga berdoa. Sebelum kegiatan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan dipimpin oleh salah satu murid, salah satu anak didik yang menjadi dirijen, yang lain bernyanyi.
Kemudian kita juga makan bekal bersama karena anak-anak tidak diperkenankan untuk membawa uang jajan atau jajan di sekolah. Jadi anak-anak diharapkan semuanya itu membawa bekal makanan sehat dari rumah. Kemudian untuk program di sekolah saya itu untuk P5 sudah menerapkan tuh kunjungan lingkungan. Kayak lingkungan sekolah itu kita ada industri peci atau topi boni atau jahit apa itu namanya, jas hujan. Nah, kita kunjungan ke sana bersama anak-anak. Kemudian kita juga dekat lingkungan dengan Pasar Seruni. Kita bersama anak-anak belajar langsung tentang jual beli dan mengenal pasar tradisional di dalamnya, yaitu di Pasar Seruni. Kemudian kita juga ada lingkungan di dekat sawah. Kita bermain di sawah ketika sawah tidak sedang dalam kondisi panen atau lagi becek ya. Terus kemudian juga ada kegiatan masak, fun cooking bareng, kemudian ada membuat minuman jus atau minuman sehat seperti itu. Lanjut, kebutuhan dasar manusia, semua yang dilakukan setiap manusia tertentu mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Menurut Dr. William Glasser, dalam choice theory terdapat 5 kebutuhan manusia dasar, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Coba untuk biar tidak ngantuk, ada yang mau bantu saya membacakan kebutuhan dasar manusia tersebut? Silahkan raise hand. Jam rawan ini ya, Bu. Silakan Ibu Siti Fitriani atau Bu Nur Faiza. Sandingannya wis kopi wis ngantuk ya. Ya, oke. Kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengarkan. Yang keempat, kebebasan. Itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Yang kelima, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Iya, terima kasih Bu Fitri sudah membantu saya membacakan materi kebutuhan dasar manusia. Ya, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, sanksi, atau restitusi. Hukuman adalah suatu tindakan yang diberikan kepada seorang atas pelanggaran yang dilakukan. Kedua, konsekuensi atau sanksi adalah hasil atau akibat
alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Restitusi dalam pendidikan adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada yang mau membacakan? Silakan. Ya, Bu. Terima kasih, silakan. Ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya, anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan. Konsekuensinya, stimulus sampai tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk. Konsekuensinya, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Terima kasih. Terima kasih Bu Asfa telah Ya, membantu saya membacakan sama-sama. materi. Biar tidak ngantuk. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jelas tidak Bu? Di gambar saya tidak jelas ya. Blur. Waduh, sebentar. Lah, Aduh. hilang maning. Belum, ya udahlah. Tadinya mau tebak-tebakan ini jawabannya, tapi blur ya nggak jadilah. Ya tadinya mau tebak-tebakan, tapi blur gagal deh. Iya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Wis dijawab hukuman. Iya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oh iya, betul sekali. Murid diminta untuk push up 15 kali karena udah SMP atau SMA ini ya. Karena tidak menggunakan masker pas lagi pandemi kemarin itu ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Salah, itu termasuk Hukuman. menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi.
Ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol saat pelajaran. Ini untuk anak Hukuman. SMA. Hukuman. Ya, Pingsan pintar itu jam sekali 12 Anda. malam. Jam 12 iya. panas-panas Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi atau hukuman? Berdiri depan kelas. Hukuman. Wah, pintar sekali ternyata rekan-rekan saya. Pinter. Pinter. Nih, ini tentang identitas gagal, tentang hukuman, serta identitas sukses tentang disiplin. Identitas gagal yang berkaitannya dengan hukuman yaitu murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Konsekuensinya yang tadi anak belajar menyembunyikan kesalahan, anak belajar taat peraturan kalau diterapkan konsekuensi. Bila direstitusi, anak akan belajar memecahkan masalah. Jika hukuman dampaknya pada murid yaitu marah, merasa bersalah, rendah hati, mengasingkan diri. Tetapi jika kita menerapkan konsekuensi, kehilangan hak, anak akan kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out, kemudian penahanan. Setelah kita melakukan restitusi, anak itu tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Ketika kita menghukum anak, tiba-tiba tidak diharapkan dan sangat melukai bagi anak. Bila kita menerapkan konsekuensi, sudah diketahui atau masuk akal logikanya anak. Restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Hukuman itu dibuat oleh guru. Konsekuensi itu dibuat oleh guru dan anak. Restitusi juga berkolaborasi oleh anak dan guru. Hukuman itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Kalau hukuman, jika yang diterapkan konsekuensi, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Restitusinya itu menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir posisi kontrol guru. Menurut Dean Gezen, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, kemudian manajer. Nah, ini ada tebak-tebakan lagi. Siap-siap ya ibu-ibu ya. Coba menurut ibu-ibu, posisi kontrol apakah aku menurut ibu pribadi bila ibu terhadap murid ibu berkata, saya kecewa sekali denganmu, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol yang apa? Misalnya yang penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer. Ada yang mau menjawab? Pasti kita kalau tidak di lembaga juga di rumah lah, pasti pernah berkata-kata, saya kecewa sekali dengan kamu nak, seperti itu.
Itu termasuk posisi kontrol yang mana? Boleh jawab di chat, boleh sekarang. Ada yang mau jawab langsung juga boleh. Silahkan tulis di kolom komentar. Bu Nurlali Faiza merasa bersalah. Bu Asfa posisi merasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Bu Ririn. Bu Fitri mau jawab? Enggak. Rasa bersalah. Nah, chat. Ya. Hampir semua menjawab. Bu Fitri juga rasa bersalah. Oh iya. Bu Duyana silakan jawab. Boleh jawab ya. Ya. Di sini posisinya adalah ketika saya mempercayakan seseorang untuk melakukan sesuatu, dan saya percaya orang tersebut bisa melakukannya, tetapi ternyata dia tidak bisa melakukan apa yang saya harapkan, padahal saya good. Jadi saya merasa kecewa dengan apa yang telah dia lakukan. Jadi saya sudah percaya sekali dengan dia, dan ternyata dia mengecewakan saya, sepertinya gitu. Jadi untuk saya sudah ya suruh, nah tapi ternyata dia tidak menjalankan apa yang saya suruh, apa yang saya harapkan, seperti itu. Oh iya. Terus menurut Ibu Dwi Nasari posisi kontrol apa itu kalau udah kecewa terus sampai bilang saya kecewa sekali denganmu, itu termasuk posisi kontrol yang seperti apa? Posisi kontrol saya sebagai misalnya sebagai ketua. Sebagai ketua kepada anak buahnya, saya percayakan kegiatan tersebut kepada anak buah saya karena yakin anak buah saya dapat melakukannya, tetapi mereka bilang sudah, ya saya mampu, saya bisa. Nah, ternyata mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kenapa saya kecewa? Karena anak buah saya itu sudah bilang saya mampu, makanya saya memberikan kegiatan tersebut kepada anak buah saya karena dia sudah bilang saya akan mampu melakukannya, dan ternyata mereka mengerjakan perintah saya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi saya bilang saya kecewa sekali. Jadi posisi saya ini adalah misalnya ketua memberikan tugas kepada anak buah. Oke, terima kasih ya atas responnya Bu Dwi Nasari. Di sini nggak ada jawaban salah atau benar ya. Kalau menurut Bu Diana itu tentang posisi antara ketua ke anak buah, mungkin merasa kecewa seperti itu ya. Nah, ini di chat komentar itu semua menjawab
pembuat rasa bersalah. Itu juga semuanya sangat betul. Jadi, pembuat orang merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan membuat keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman atau bersalah gitu. Jadi guru membuat anak merasa bersalah ya. Jadi posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah lebih tepatnya. Kemudian ada guru mengeluarkan kalimat ayolah bantu demi ibu ya. Nah, coba menurut teman-teman posisi kontrol apakah aku bila teman-teman semua bilang seperti itu ke murid di sekolah. Ayo bantulah demi ibu ya, seperti itu. Itu posisi kontrol penghukum atau pembuat orang merasa bersalah atau sebagai teman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Silahkan tulis di kolom chat. Ayo bantulah demi ibu. Ada yang mau menjawab langsung? Posisi kontrol apakah aku? Mbak Kifti menjawab sebagai teman. Yang lain? Boleh berikan pendapatnya Mbak Kifti. Kenapa dikatakan sebagai kontrol kontrol sebagai teman? Sepertinya Mbak Kifti masih malu-malu ini apa ya? Mbak Kifti, halo. Ada yang punya jawaban lain selain sebagai teman? Silahkan raise hand biar nggak ngantuk. Atau semua sepakat? Ya, sepakat. Sepakat sebagai teman Bu Nurlaili Faiza. Terus kemudian ya, betul sekali. Jadi sebagai teman ya, dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Posisi berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Ya, kadang juga kita harus seperti siswa, kita kasih sayang, mendalami, masuk dalam dunia anak tersebut. Tapi kadang juga kayak pola asuh mungkin ya, kalau kita seperti itu terus malah kayak dianggap hanya sebagai teman, ya tergantung kita lah dalam menyikapi anak-anak. Kemudian ada posisi kontrol apakah bila
kita menyampaikan kalimatnya seperti ini. Peraturannya apa? Kok dilanggar atau tidak sesuai aturan? Itu termasuk posisi kontrol yang mana? Sebagai monitorkah, manajer, atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman? Peraturannya apa, atau apa yang kamu lakukan, seperti itu. Itu posisi kontrol yang bagaimana? Silakan tulis di kolom chat. Atau ada yang menjawab langsung boleh. Peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Ada yang mau menjawab? Bu Jumyani, Pak Bambang Suyanto mengatakan posisi manajer. Yang lain silakan. Pak Bambang Suyanto, maukah bersedia memberikan pendapatnya kenapa posisi kontrol di manajer? Seperti itu. Boleh. Bu Siti Fitriani juga menjawab posisi kontrol manajer. Ada yang menjawab lain? Peraturan apa? Untuk posisi kontrol yang mengeluarkan kalimat peraturannya itu apa? Terus apa yang telah kamu lakukan? Seperti itu termasuk dalam posisi kontrol monitor atau pemantau. Posisi pemantau itu berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Jadi sebelum ke manajer kita ada pemantau dulu. Nah, ini masih di tahap posisi manajer. Di posisi monitor atau pemantau. Selanjutnya terakhir yaitu posisi kontrol apakah aku? Bila ada kalimat apa rencanamu untuk memperbaikinya? Nah, langsung saya jawab. Ini termasuk yang dimaksud dengan posisi kontrol manager. Yaitu merupakan posisi mentor di mana guru membuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan sendiri, menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Kata-kata manajer yaitu diantaranya apa yang kamu yakini, terus apa yang jika kamu meyakininya,
apakah kamu bersedia memperbaikinya? Terus apa rencanamu untuk memperbaikinya seperti itu? Itu yang tentang kontrol manajer. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Pembentukan keyakinan kelas, yaitu keyakinan bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu atau di kelas tersebut. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu misal peraturan itu terdapat menghasilkan keyakinan kelas. Misal selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain untuk berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, peraturannya. Keyakinan kelasnya itu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, dilarang menggunakan jajan lah, dilarang jajan-jajan ciki-ciki atau jajan cilor-cilok seperti itu keyakinan kelasnya itu demi kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar. Menggunakan masker itu keyakinan kelasnya kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas. Itu keyakinan kelasnya keselamatan atau keamanan. Coba saya pengen tahu keyakinan kelas yang sudah dibuat di lembaga masing-masing ibu untuk share. Ada yang mau berbagi keyakinan kelas di lembaganya? Kita kan baru di semester 1, pasti baru membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak murid. Boleh sharing di sini? Bagaimana cara ibu atau hasil yang sudah disepakati seperti apa? Bu Waryanti atau Bu Ririn Stionini, Bu Siti Fitriani, Diana Sari, ayo silakan semuanya. Kalau di RA gimana, Bu? Kesepakatan kelasnya seperti apa? Dilarang keluar kelas sebelum jam istirahat. Nih di lembaga Pak Bambang Suyanto itu RA. Dilarang keluar kelas sebelum jam istirahat. Keyakinan kelasnya supaya suasana kondusif. Baik. Sudah efektifkah tentang keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita buat, ya enggak kita sih, yang buat kan pastinya bersama anak ya, Bu.
sudah efektifkah di kelas masing-masing? Jujur kalau di kelas saya mengampu kelas A, anak usia 4,5 tahun, paling tua itu 5 tahun. Itu belum sepenuhnya efektif karena mungkin kalau tadi yang tentang dilarang keluar kelas itu ya, pengennya sih seperti itu, tapi ada aja mungkin karena banyak alasan kayak pengen pipis, yang terus apa alasannya masih ada yang keluar-keluar di jam pelajaran seperti itu. Ada yang berpengalaman lain, silakan keyakinan kelasnya. Bu Ririn Setiorini, mengembalikan barang atau peralatan yang digunakan ke tempatnya. Iya, kalau tentang ini mengembalikan barang, ya alhamdulillah sudah di lembaga saya juga sudah efektif. Mungkin ada salah satu murid yang coba di kelas lain. Bu Ratna masih ada, Bu Ratna? Masih di sini enggak, Bu Ratna? Bu Ratna. Sudah tidur ya, Bu Ratna ya? Itu kalau arsil tentang mengembalikan barang-barang ke tempatnya, kelasnya Bu Umi arsil. Oh, kelasnya Bu Umi. Iya, dulu Kayaknya saya masih kayak gitu, karena kemarin kan lagi makan bersama hari Sabtu apa ya, belum bisa mengembalikan itu. Makan tempat makannya masih digeledakaken. iya. Belum ada tanggung jawabnya. Itu terjadi, menurut saya itu terjadi karena pola asuh di rumah. Jadi udah ketergantungan dengan orang tua. Jadi anak tersebut itu selalu apa-apanya itu diladeni, dibantu, terus belum diajarkan mandiri di rumah. Jadi walaupun kita sudah latih, sudah setiap hari cara kasare mengalingkan ngalingna untuk merapikan, meletakkan alatnya ke tempat semula, tapi ketika di rumah pola asuhnya masih dibantu selalu seperti itu juga kurang efektif. Jadi lupa kalau di sekolah, kadang masih sering selalu diingatkan. Dasarnya tidak mendukung. Kegawa kelu. Iya, betul. Kegawa kelu. Terus termasuk aswa. Aduh, itu jangan Aswa gimana, Bu Ratna? tergantung itu. Aswa didampingi terus. Bu Ririn membalikan, terus Bu mana ini? Membalikan barang sudah. Bu Ratna, setelah memakai alat bermain harus dirapikan. Iya, sama-sama Ibu ini hanya diperbolehkan membawa makanan sehat. Nah, ini kira-kira solusinya bagaimana Bu kalau misal terdapat murid Anda yang masih membawa ciki-ciki dibawa ke kelas, mungkin kayak ibunya enggak kober masak atau tidak ada makanan sehat yang dibawa, itu masih ciki-ciki, taruhlah apa sebagainya, itu bagaimana menurut Ibu? Biasanya karena sudah menjadi keputusan bersama, anak-anak kadang di tas tidak tahu kalau ibunya membawakan ciki, mereka meletakkan sendiri di meja guru. Bu, ini tas saya ada cikinya, langsung diletakkan di situ. Itu. Terus anak tersebut berarti sudah paham bila ada peraturan tidak boleh memakan
makanan yang kurang sehat seperti itu. Iya, kalau kadang ada yang tidak meletakkan di meja guru, tapi mereka tidak makan karena nanti lihat temannya yang tidak membawa ciki jadi kesetrum, kepengen bu itu bawa ciki. Jadi mereka tahu sendiri yang membawa ciki jadi tidak dimakan, yang dimakan itu yang lainnya. Seperti itu. Oh, ya. Terima kasih Bu Ratna. Kemudian Bu Siti Fitriani, ada kesepakatan dilarang membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelasnya itu lingkungan kelas bersih dan sehat. Sudah efektifkah Bu Siti Fitriani muridnya menerapkan membuang sampah? Oh sudah, Alhamdulillah. kebetulan mengenai B. Ya. Untuk agar konsisten, bagaimana itu kiat-kiatnya Bu Fitri? Agar bagaimana anak bisa konsisten untuk bisa membuang sampah tidak Saat sembarangan. bersama. Jadi kalau ada yang sembarangan membuang kulit sama misal bungkus sayur atau apa, teman yang lain mengingatkan. Terus malu sendiri ya Bu? Iya. Iya. Lingkungan kelas bersih dan sehat, betul sekali. Ada yang di Sadang coba Bu Umi, ada keyakinan kelas yang lain Bu Umi yang mungkin khusus tidak seperti di sekolah-sekolah lainnya, tidak umum seperti itu. Bu Dwiana, ada keyakinan kelas yang khusus Bu Dwiana? Ini mungkin kalau untuk guru, Iya ada, Bu Dwiana, aku ada yang khusus. ya apa? Kalau aku ada khusus untuk anak-anak. Kalau di kelasku biasanya tidak boleh kecuali memang Suaranya putus-putus Bu. hal-hal yang benar-benar Suaranya putus-putus, boleh diulang? Kalau di tempatku biasanya dilarang memegang temannya selama belajar. Putus-putus nggak? Enggak, sudah aman. Tidak boleh memegang temannya selama belajar. Oh ya. Karena iya. Tapi dengan catatan, maksudnya enggak maksudnya enggak megang seterusnya gitu. Kenapa saya lakukan ini? Karena yang namanya anak-anak kan biasanya mereka seringnya bercanda, gelut-gelutan gitu kan. Jadi mengganggu selama dalam proses belajar. Jadi selama kesepakatan itu ya saya jelaskan, anak-anak nanti boleh pegang-pegang temannya nanti kalau waktunya istirahat. Jadi dijelaskan. Jadi selama dalam pembelajaran itu anak-anak nggak boleh pegang-pegang temannya. Soalnya ya pertama nanti bisa mengganggu ketika sedang belajar. Kedua biasanya anak-anak kan cowel-cowel terus lama-lama jadi berantem, lama-lama jadi berkelahi atau hal-hal yang tidak baik lah. Jadi dijelaskan terlebih dahulu. Efektifkah Bu? Efektif? Gimana? Sudah. Iya sangat efektif sekali. Ya bisa. Iya sudah dilakukan. Saya itu malah bagi saya itu malah yang paling utama kalau itu ya. Soalnya kan kita mengkondisikan kelas itu kalau anak sangat efektif kalau anak itu tidak cowel-cowel kan. Jadi efektif banget. Itu bagi saya itu malah penting. Ya maksudnya ya yang lain penting tapi kalau misalnya anak sudah terkondisikan kan kita kalau mau belajar jadi
gampang. Iya, itu bisa diadopsi nih ilmu baru, kesepakatan baru, tidak menyentuh teman selama sedang kegiatan belajar berlangsung seperti itu ya Bu. Iya, betul. Iya. Ada lagi yang mau berpendapat? Silahkan. Atau sudah cukup? Ini kalau mau sesi narsis bareng-bareng, ini bisa pada buka kamera sebentar nggak ya? Atau posisi, nah ya. Terima kasih Ibu-Ibu semua atas partisipasi, atas respon luar biasa yang membuat Zoom Meet forum ini menjadi hidup walaupun ngantuk ya. Capek sudah seharian, mungkin tadi ada yang healing, ada yang refreshing, tapi saya malah kok pusing-pusing. Ya, semoga pertemuan di Zoom Meet ini membawa berkah dan manfaat. Mungkin banyak manfaat yang bisa kita ambil atau ilmu-ilmu baru. Semoga kita ke depannya menjadi pendidik yang lebih hati-hati, lebih bijak dalam menangani anak-anak seperti itu. Ya, terima kasih atas semua kerjasamanya. Banyak salah tutur kata saya. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sesi foto sebentar ya Bu. Sebentar saya matikan dulu. Kita sesi narsisum. Dokumentasi. Setelah ini kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu, yang masih sempat kangen. Ya, Bu Diana bisa on cam. Mbak Kirti, Bu Wahyuni, Mbak Kusuma Era, silakan dibuka kameranya. Ini teman-teman ada yang dari Jogja nih, Mbak Kusuma Era. Bu Diana, Bu Ratna bisa on cam sebentar Bu. Kita sesi narsisum. Iya. Oh, kameranya rusak ini Bu. Mbak Era ya. Ya, aduh ini ibu-ibu solihah lagi pada bersolat, berngaji, berwiridan. Maaf ya, mengganggu waktu wiridan Anda. Ya. Mbak Wahyuni, halo, aku kangen sama Dikau, mana mukanya Mbak Mbak Yuni, halo. Lagi sama Dubai ya Mbak Yuni ya? Mbak Yuni Kosgoro ya? Iya. Oh ya. Yun, mengingatkan sesuatu Yun. Buka Yun. Bayinya mana bayinya? Alhamdulillah. Tambah lemu Mbak Yuni. Ya, kita mau pakai gaya apa ini? Gaya kalem apa gaya Kayak mama. gaya mang? Oke. Gaya ibu solihah lah, pada nganggur Macet ya. Yuk, kayak apa?
Ya, Gaya apa? jadi Mbak kayak Yuni gaya petang paus. banget ya Mbak Yuni. Oh, Mbak Yuni kameranya, dan kayak sok apa sebenarnya Gelap. ketahuan. Suratna lah, ngemil baik. Tambah lemu Iya. kok jenengan. 1, 2. Protekan tangannya. 1, 2. Senyum. Lagi. Yang pakai tangan satu apa ya? Lope. Lope. Tangan 2, tapi aku ini stop. Oh, Apa mau gaya apa? Ya, ya. Ki boleh. kayak bocah siki kayak gini gayanya ge. Ya, ya. Ya. Iya ya, kayak Aspi ya. Ya, Iya. ya. Kayak asli. 1, Ya. 2. Aduh, retekan ya tanganku. Kubri. 1, Ya kali 2. pipi gembil ya Bulel. Iya. Wis. Terima kasih. Ya. Terima kasih kerja baiknya teman-teman Ya. semuanya. Wis, kita rekam. Udah ya, tutup ya rekamnya Iya, ya. ya, makasih sing wis Yuk. arep